Berbicara tentang kekerasan seksual, sama halnya membahas sebuah ironi yang sangat menyedihkan. Sebab selama ini, korban acap kali merujuk kepada perempuan, anak-anak, dan juga teman-teman disabilitas. Dan setiap tahun, jumlah korban selalu meningkat. Dan yang paling menyedihkan yang terjadi selama ini adalah sikap diam dan bungkam dari setiap korban. Sebab tidak memiliki kekuatan, bahkan tersudutkan, cenderung disalahkan, dan cenderung diabaikan terhadap hak-hak para korban. Melihat fakta ini, kita bersyukur dan kita menyambut dengan baik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan pro dan kontra, dipenuhi dengan perbaikan dan penyempurnaan di berbagai pasal yang dianggap multitafsir atau bahkan yang dianggap tidak tepat. Selasa 12 April 2022 dalam rapat paripurna DPR RI, perjalanan penuh perjuangan dari berbagai pihak tersebut pun menemukan jawaban dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalamnya terkandung 93 pasal yang keseluruhannya berpihak dan berspektif kepada korban dan juga akan menjadi dasar hukum kepada para aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa hal progresif dari rancang undang-undang ini adalah: satu, ini adalah rancang undang-undang yang berpihak dan berperspektif kepada korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan para korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, dan juga mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual dan menjamin tidak terulangnya kasus kekerasan seksual. HKBP sebagai organisasi keagamaan pun menyuarakan suara kenabiannya dengan menyatakan sikap membela setiap korban. Sebab menjadi korban kekerasan seksual akan berdampak pada hidup dan masa depan korban, berdampak kepada fisik, mental, kesehatan, dan juga sosial korban. Karenanya, dalam surat pernyataan HKBP atas rencana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Eporus HKBP menyuarakan dan mengundang agar seluruh jemaat HKBP dan seluruh pelayan HKBP bersama-sama mengupayakan pendampingan dan bantuan kepada para korban kekerasan seksual. Saudara-saudara sekalian, khususnya pemerintah dan para anggota dewan yang kami hormati dan banggakan untuk terus memperjuangkan agar rencana undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dijadikan sebagai undang-undang, karena itu sangat baik untuk masa depan bangsa kita yang memiliki kesetaraan gender, karena tanpanya bangsa kita akan menjadi bangsa yang kurang menghargai dan memperjuangkan hak-hak perempuan di negeri kita. HKBP juga mendorong dan mendukung pemerintah dalam pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Kami sampaikan kepada yang terhormat Saudari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Yuk. Selamat atas pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia. HKBP siap mendukung pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat dan juga di tengah-tengah jemaat.